Kalau ngomongin era keemasan Tiongkok, bisa dibilang dinasti Tang adalah salah satu era paling keren dalam sejarah mereka. Waktu itu Tiongkok lagi ada di puncak kejayaannya. Makmur banget, jadi pusat peradaban dunia dan semua orang pengen berdagang ke sana. Nah, lewat jalur sutra yang legendaris itu, bukan cuma sutra, teh dan rempah-rempah aja yang keluar masuk, tapi juga ide, budaya, dan agama. Termasuk Islam. Hari ini Labirin Sejarah mau bahas soal gimana Islam bisa masuk ke China, penyebarannya, dan sampai gimana nasib penganut Muslim di Tiongkok modern saat ini. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Islam masuk Tiongkok bukan lewat perang, tapi lewat diplomasi dan perdagangan. Salah satu tokohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dihormati. Beliau mimpin rombongan dagang sekaligus misi diplomatik ke ibu kota dinasti Tang waktu itu, yaitu Chang'an, kota yang sekarang kita kenal sebagai Xi'an. Kaisarnya Tang Kaosong ternyata orangnya cukup terbuka dan ramah. Delegasi Muslim disambut hangat, bahkan mereka dikasih izin buat bangun masjid sebagai pusat ibadah dan tempat berkumpulnya komunitas Muslim. Salah satu bukti peninggalannya masih ada sampai sekarang, yaitu Masjid Huaisheng di Guangzhou. Masjid ini punya menara tinggi yang bentuknya mirip mercusuar karena lokasinya dekat pelabuhan. Katanya sih, menara yang dulu dikenal dengan nama Kwangta atau Menara Cahaya itu juga dipakai sebagai penunjuk arah buat kapal-kapal dagang. Komunitas Muslim awal ini hidupnya adem ayem, terutama di kota-kota pelabuhan kayak Guangzhou, Quanzhou, dan Chang'an. Mereka fokus berdagang, akur sama penduduk lokal, dan lama-lama mulai berbaur. Setelah masa dinasti Tang, cerita Islam di Tiongkok mulai masuk ke babak baru yang gak kalah menarik. Waktu itu bangsa Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan lagi gila-gilanya naklukin dunia. Hampir seluruh daratan Asia mereka kuasai, termasuk Tiongkok. Nah, masalahnya orang Mongol ini jago banget soal perang, tapi kurang ahli soal ngatur pemerintahan. Jadi mereka butuh orang-orang pinter yang bisa bantu ngehandle kerajaan sebesar itu. Disinilah komunitas Muslim naik kelas. Orang-orang Muslim dari Asia Tengah dan Timur Tengah saat itu udah dikenal maju banget dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan administrasi. Ditambah lagi, mereka dianggap netral dan gak ikut memihak etnis Han yang lagi ditaklukin. Jadi banyak dari mereka direkrut massal oleh pemerintah dinasti Yuan dan dikasih posisi penting. Ada yang jadi pengelola keuangan, insinyur, ahli astronomi, pembuat senjata, arsitek, sampai panglima militer. Fun fact-nya, kalau kamu pernah dengar nama Laksamana Zheng He alias Laksamana Cheng Ho, yaitu penjelajah Muslim legendaris dari Tiongkok, nah nenek moyangnya ternyata datang ke Tiongkok di era Mongol ini loh. Pada masa itu, pemerintah Yuan ngebentuk sistem hierarki sosial resmi. Orang Mongol ada di tingkat paling atas. Di bawahnya ada kelompok bermata warna atau semuran alias pendatang dari Asia Tengah, Persia, dan Arab yang mayoritasnya adalah umat Muslim. Terus baru deh ada etnis Han Utara di posisi ketiga dan etnis Han Selatan di posisi paling rendah. Status sosial yang cukup tinggi ini bikin makin banyak migrasi Muslim ke Tiongkok. Komunitas mereka pun berkembang pesat, makin makmur, dan punya pengaruh besar baik di pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial. Nah, setelah masa kejayaan dinasti Yuan, roda sejarah berputar lagi. Dinasti asli Tiongkok akhirnya bangkit lewat dinasti Ming dan dinasti Qing. Tapi buat komunitas Muslim, ini justru jadi masa-masa yang penuh tantangan. Di era dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 ceritanya agak rumit. Di era awal yaitu sekitar tahun 1368 sampai 1398, umat Muslim masih dihormati dan bahkan masih menduduki jabatan penting, apalagi ada tokoh besar kayak Laksamana Cheng Ho yang jadi kebanggaan Tiongkok. Tapi setelah itu, kebijakan asimilasi makin ketat. Pemerintah Ming mau ngembaliin jati diri ke Tiongkokan setelah sekian lama dikuasai Mongol. Jadi aktivitas keagamaan mulai dibatasi. Pernikahan antar etnis juga didorong supaya komunitas Muslim lebih melebur ke budaya lokal, dan bahkan pemerintah ngelarang penggunaan nama-nama Arab dan maksa pakai nama khas Tiongkok. Tapi nggak ada penganiayaan, apalagi pemusnahan massal ke warga Muslim di era dinasti Ming. Ini lebih soal asimilasi budaya paksa dan bukan kekerasan ekstrim. Lanjut ke dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911.
Nah, disinilah situasinya makin rumit dan jauh lebih keras. Qing ini didiriin sama suku Manchu yang sebenarnya juga minoritas di Tiongkok. Masalahnya, di masa dinasti Qing, populasi Tiongkok meledak, tekanan ekonomi makin besar, dan gesekan antar etnis makin sering terjadi. Komunitas Muslim sering bentrok sama etnis Han, dan pemerintah Qing yang paranoid sama potensi pemberontakan akhirnya cenderung menindas Muslim dengan sangat kejam. Tekanan ini akhirnya meledak dan jadi dua pemberontakan besar yang berdarah banget. Yang pertama ada pemberontakan pantai tahun 1856 sampai 1873 di daerah Yunnan yang dipimpin oleh Tu Wenxiu. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, tentara Qing ngelakuin pembalasan yang sangat sistematis dan brutal. Banyak pemukiman Muslim dihancurin dan populasi mereka di Yunnan menyusut drastis akibat pemusnahan, kelaparan, dan penyakit yang menyertainya. Intinya, komunitas Muslim di sana nyaris dibinasakan. Alhasil, hampir 1 juta orang tewas dan kebanyakan dari pihak Muslim Hui. Selain itu, ada juga konflik lain, yaitu pemberontakan Dungan tahun 1862 sampai 1877 di wilayah barat laut yang meliputi Shanxi, Gansu, dan Ningxia. Konon, salah satu pemicunya adalah masalah sepele, yaitu cekcok soal harga bambu antara pedagang Hui dan pedagang Han di Shanxi. Tapi ini bukan sekedar soal bambu. Ini tentang ketidakadilan yang menumpuk selama puluhan tahun. Konflik kecil itu jadi bahan bakar buat kemarahan yang udah lama membara. Dalam waktu singkat, wilayah barat laut Tiongkok berubah jadi medan perang berdarah. Komunitas Muslim Hui mulai ngebentuk pasukan perlawanan. Tokoh-tokoh kayak Ma Hualong, yaitu pemimpin tarekat Sufi Jariyah di Ningxia, dan Payan Hu di Shanxi, memimpin ribuan pengikutnya melawan pasukan Qing. Namun, persatuan mereka nggak selalu solid. Ada juga pemimpin Muslim kayak Ma Chanao yang milih berdamai dengan Qing demi nyelamatin komunitasnya. Dinasti Qing ngerespons dengan kekuatan penuh. Mereka nurunin Jenderal Chuo Chongtang, yaitu seorang ahli strategi militer yang terkenal tegas sekaligus brutal. Di bawah komandonya, Qing ngelakuin pengepungan kota, pembersihan etnis, dan penindasan sistematis terhadap komunitas Hui. Kota-kota kayak Qinjipu dan Kuyuan jadi saksi pembantaian masal ini. Siapapun yang dicurigai dukung pemberontakan, termasuk perempuan dan anak-anak, kerap jadi korban. Akibatnya diperkirakan ada sekitar 1-2 juta orang yang tewas karena perang, kelaparan, dan penyakit. Sisa-sisa komunitas Hui yang selamat banyak yang kabur ke Asia Tenggara buat nyari perlindungan. Sebagian besar menetap di Myanmar, Laos, dan Thailand, sementara ada juga yang pindah ke Kazakhstan dan Kirgistan. Nah, dari gelombang pengungsian inilah muncul kelompok etnis yang sekarang dikenal sebagai Dungan, yaitu keturunan Muslim Hui dari Tiongkok yang menetap di Asia Tengah. Pemberontakan ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal politik, ekonomi, dan identitas. Pemerintah Qing waktu itu ngerasa posisi mereka terancam, sementara komunitas Muslim Hui ngerasa dipinggirkan dan ditekan. Jadi, konflik ini pada akhirnya jadi salah satu titik balik besar dalam sejarah hubungan Muslim dan pemerintah Qing di Tiongkok. Dua peristiwa besar ini bikin komunitas Muslim di Tiongkok terpukul habis-habisan, baik dari sisi jumlah penduduk, ekonomi, maupun psikologis. Luka sejarahnya pun dalam banget, dan efeknya tetap kerasa sampai generasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke era Tiongkok modern dan bahas soal kebijakan pemerintah terhadap Islam di sana. Kalau di masa lalu perjalanan Islam di Tiongkok penuh naik turun, di era sekarang ceritanya jadi lebih kompleks lagi. Pertama, soal status hukumnya. Secara resmi, pemerintah Tiongkok mengakui Islam sebagai salah satu dari 5 agama yang dilindungi undang-undang, bareng sama Buddha, Taoisme, Katolik, dan Protestan. Jadi, kalau di atas kertas, Islam punya posisi yang jelas. Nah, sejak tahun 1953, pemerintah bikin lembaga resmi bernama Asosiasi Islam Tiongkok. Tugasnya buat ngatur semua hal yang berhubungan dengan Islam, mulai dari pendidikan agama, literatur, sampai aktivitas ibadah. Intinya kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan Islam harus lewat asosiasi ini supaya selaras sama kebijakan negara. Kedua, soal fasilitas dan pembangunan. Pemerintah Tiongkok sebenarnya juga ngasih dukungan ke komunitas Muslim, terutama di wilayah yang jumlah umatnya banyak kayak di Ningxia dan Xinjiang. Mereka ngebangun dan renovasi masjid-masjid, bahkan sampai ribuan jumlahnya. Tahun 2010, tercatat ada sekitar 40.000 masjid yang tersebar di seluruh Tiongkok.
Pemerintah juga dukung pendidikan Islam lewat pendirian lembaga kayak Xinjiang Islamic Institute di Urumqi. Jadi dari sisi infrastruktur, kelihatannya ada upaya untuk memfasilitasi kebutuhan umat muslim. Tapi menurut laporan ASPI alias Australian Strategic Policy Institute tahun 2020, sekitar 8.500 masjid di Xinjiang dihancurin atau dirusak antara tahun 2017 sampai 2020. Nah, bagian ketiganya ini yang paling sensitif. Kontrol dan pengawasan. Meskipun Islam diakui secara resmi, prakteknya tetap diatur ketat. Misalnya, semua materi khotbah dan pendidikan agama harus disesuaikan sama nilai-nilai sosialis ala Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah bilang sih tujuannya buat mencegah ekstremisme, tapi artinya negara punya kontrol penuh terhadap apa yang disampaikan di masjid atau sekolah agama. Situasinya makin kompleks di Xinjiang, terutama terhadap etnis Uighur yang mayoritas Muslim. Di sini kebijakannya jauh lebih ketat dan sering memicu kontroversi. Misalnya, pertama ada camp pendidikan ulang. Banyak laporan yang nyebut sebagian orang Uighur dimasukin ke pusat-pusat pelatihan yang disebut camp pendidikan ulang. Pemerintah ngeklaim tujuannya buat ngelawan ekstremisme, tapi pihak internasional menilai ini sebagai bentuk dari pengekangan kebebasan beragama. Terus ada pengawasan digital dan aplikasi wajib. Selain kamera pengawas di jalan, pemerintah juga ngewajibin sebagian besar warga Uighur buat download aplikasi khusus di ponsel mereka. Aplikasi ini dipakai buat mantau percakapan, lokasi, dokumen, bahkan konten agama. Menurut laporan dari Human Rights Watch, aplikasi ini bisa ngedeteksi ayat Al-Quran dan materi sensitif yang dianggap bertentangan sama kebijakan negara. Ada juga kamera dan teknologi pengenal wajah. Di Xinjiang, kamera terpasang hampir di setiap sudut kota dan sistem pengenal wajah dipakai buat mantau pergerakan masyarakat secara ketat. Kamu bisa tonton lengkapnya di video kami soal sistem skor sosial di China. Selain itu, ada juga pembatasan praktek keagamaan. Salah satu contohnya adalah pelarangan Festival Ordam Padi Shah Mazar sejak 1997. Festival ini sebenarnya acara keagamaan dan budaya penting bagi umat Muslim Uighur yang berupa ziarah tahunan ke makam suci Ordam Padi Shah Mazar. Ribuan orang biasanya datang buat berdoa, berzikir, sekaligus berkumpul bersama keluarga dan menikmati tradisi musik, tarian, serta bazar. Tapi pemerintah Tiongkok melihat acara ini sebagai perkumpulan besar yang terlalu mandiri dan sulit dikontrol. Bahkan mereka khawatir kalau ini bakal dimanfaatin buat nyebarin paham separatis. Jadi sejak itu, ziarah ini dilarang total dan akses ke situsnya pun mulai dibatasi. Kebijakan-kebijakan ini akhirnya memicu kontroversi besar di dunia internasional. Banyak organisasi HAM yang nuduh Tiongkok ngelakuin pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan genosida budaya terhadap etnis Uighur. Kalau dari sisi pemerintah Tiongkok, mereka punya versi ceritanya sendiri. Intinya mereka ngebantah keras semua tuduhan pelanggaran HAM. Menurut Beijing, kebijakan di Xinjiang itu bagian dari kampanye anti-terorisme dan anti-ekstremisme buat jaga stabilitas dan keamanan nasional. Kalau dunia barat nyebutnya camp interniran, pemerintah China bilang itu cuma pusat pendidikan dan pelatihan kerja. Katanya tempat itu dibikin buat ngajarin keterampilan baru dan ngelurusin orang-orang biar nggak gampang terpapar paham ekstremis. Versi mereka, program ini sukses bikin wilayahnya jadi lebih aman. Selain itu, Tiongkok juga sering nyorot soal standar ganda barat. Mereka bilang negara-negara kayak Amerika dan sekutunya sering mempolitisasi isu HAM buat neken perkembangan China. Bahkan waktu laporan PBB soal Xinjiang keluar, perwakilan Tiongkok nyebutnya sebagai kebohongan dan propaganda. Sering juga Beijing ngebandingin kasus Xinjiang sama isu kemanusiaan di wilayah konflik lain kayak Gaza buat nunjukin kalau kebijakan luar negeri barat dianggap gak adil dan berat sebelah. Satu hal lagi yang selalu ditekenin Tiongkok adalah soal kedaulatan nasional. Mereka bilang urusan Xinjiang itu urusan internal negara, jadi negara lain nggak boleh ikut campur. Bahkan China menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan beberapa kali pakai hak veto di PBB buat ngeblokir upaya investigasi lebih dalam soal Xinjiang. Di sisi lain, pemerintah juga giat ngepromosiin narasi pembangunan dan stabilitas. Menurut versi mereka, kebijakan di Xinjiang justru bikin wilayah itu makin maju, mulai dari pembangunan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, sampai modernisasi infrastruktur. Kadang mereka juga ngundang diplomat dan jurnalis asing buat lihat kondisi Xinjiang secara langsung.
tapi tetap sering dikritik karena kunjungan itu biasanya diawasi ketat dan nggak bebas. Kalau soal tuduhan spesifik kayak sterilisasi paksa atau kerja paksa, pemerintah Tiongkok ngebantah mentah-mentah. Menurut mereka, penurunan angka kelahiran di Xinjiang itu wajar karena kebijakan keluarga berencana dan faktor pembangunan, bukan karena pemaksaan. Sedangkan soal kerja paksa, Beijing bilang itu cuma program pelatihan buat kasih kesempatan kerja ke masyarakat lokal. Jadi kalau dirangkum, posisi resmi Tiongkok itu jelas. Mereka nolak semua tuduhan, nyebut diri mereka sebagai korban kampanye politisasi HAM, dan lebih suka nonjolin cerita keberhasilan pembangunan. Di saat yang sama, mereka juga mainin pengaruh ekonomi dan politik buat ngebangun aliansi global supaya tekanan internasional bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap umat muslim di dalam negeri, sekarang kita geser dikit ke panggung internasional. Jadi, komunitas muslim di Tiongkok itu ternyata nggak cuma jadi urusan dalam negeri doang, tapi juga dipakai pemerintah sebagai salah satu kartu diplomasi mereka, terutama buat ngejalanin ambisi besar yang namanya Belt and Road Initiative atau BRI, sebuah mega proyek yang sering juga disebut Jalur Sutra Baru. Banyak negara yang dilewatin BRI ini mayoritas muslim, kayak di Asia Tengah, Timur Tengah, sampai Afrika. Nah, disinilah China pinter main strategi. Mereka sering ngajak pengusaha muslim lokal atau bahkan ulama buat ikut rombongan delegasi dagang ke luar negeri. Tujuannya buat bikin hubungan lebih akrab dan gampang dipercaya sama negara-negara muslim. Jadi bisa kasih kesan kalau muslim di China itu juga dihargai dan punya status yang sama dengan masyarakat lain. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam di China kayak Xinjiang Islamic Institute sekarang juga punya peran baru. Tempat-tempat ini jadi pusat pelatihan imam yang dibentuk buat nyebarin ajaran Islam moderat versi China. Intinya, Islam yang diajarin itu harus patuh sama negara, anti ekstremisme, dan sejalan sama visi pembangunan. Harapannya, para lulusan ini bisa jadi semacam duta soft power ke negara-negara muslim lain buat nunjukin kalau menurut pemerintah China, Islam dan modernisasi bisa kok jalan bareng. Dan meskipun negara-negara barat bilang kalau China melakukan pelanggaran HAM sama masyarakat Uighur, Beijing juga punya teman dekat di dunia Islam, terutama negara-negara yang ekonominya nempel banget sama proyek BRI. Contohnya kayak Pakistan dan Arab Saudi. Dua negara ini cenderung membela atau memilih diam soal isu Xinjiang karena prioritasnya adalah jaga hubungan dagang dan investasi dengan China. Jadi bisa dibilang isu Islam di Tiongkok sekarang jadi bahan perdebatan panas di panggung global. Nah, kalau ngomongin masa depannya Islam di Tiongkok, ini ibarat lagi di persimpangan jalan. Dan labirin sejarah ngerangkum beberapa kemungkinan ke depan. Pertama, soal populasi. Jumlah muslim di Tiongkok kemungkinan bakal terus naik karena angka kelahiran di beberapa komunitas masih cukup tinggi. Tapi peningkatan jumlah ini hampir pasti bakal dibarengin sama tekanan asimilasi yang makin kuat. Pemerintah bakal tetap dorong Islam yang disinifikasi, artinya ajaran dan prakteknya disesuaiin biar selaras sama nilai-nilai sosialis yang dipegang negara. Kedua, soal dakwah dan penyebaran ajaran agama. Pemerintah sekarang udah makin lihai main di dunia digital. Mereka dukung konten-konten dakwah online yang isinya tentang Islam moderat versi negara, yang patriotik, anti kekerasan, dan pro-pemerintah. Jadi jangan heran kalau di China sekarang mulai muncul influencer atau ustadz online yang bahas Islam tapi narasinya selaras banget sama kebijakan Beijing. Tapi di balik itu semua, potensi konflik tetap ada. Masalah mendasarnya, terutama di Xinjiang, mulai dari ketegangan etnis, diskriminasi, sampai kebijakan yang represif belum benar-benar kelar. Kalau pemerintah nggak mau buka dialog yang lebih jujur dan manusiawi, bukan nggak mungkin ketegangan ini bakal meletup lagi di masa depan. Dan kalau itu terjadi, dampaknya bisa cukup besar baik buat stabilitas dalam negeri China maupun citra mereka di mata dunia. Jadi kalau mau disimpulin, masa depan Islam di Tiongkok itu penuh dinamika. Di satu sisi populasinya tumbuh dan potensinya besar, tapi di sisi lain jalannya masih penuh aturan ketat dan pengawasan dari negara. Kita cuma bisa berharap kedepannya ada jalan tengah yang lebih menghormati hak-hak dasar umat muslim sambil tetap ngejaga stabilitas dan keharmonisan di negeri itu. Dari kejayaan dinasti Tang, pemberontakan berdarah, sampai kontroversi di Xinjiang, Islam di Tiongkok bukan cuma soal agama, tapi soal identitas, politik, dan kekuasaan. Satu hal yang pasti, sejarahnya belum selesai. Bab
Bab berikutnya masih ditulis sampai hari ini dan siapa tahu kita akan jadi saksinya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Muslim Uighur benar-benar didiskriminasi sama pemerintah Tiongkok? Atau ini cuma kampanye politisasi HAM dari negara barat kayak kata Beijing? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.